Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Silakan duduk. Si Baik, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Henisa, ahli gizi di Puskesmas ini. Kalau boleh tahu dengan Pak siapa? Perkenalkan, saya Nabila, usia saya 20 tahun. Baik, Mbak Nabila, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, saya mendapat rekomendasi dari teman saya uh, untuk datang ke sini karena saya merasa kini berat badan saya itu berlebih. Oh, begitu. Apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan pengukuran terkait tinggi badan dan berat badannya, Mbak? Sudah, Bu. Kalau boleh saya tahu berapa ya untuk tinggi badan dan berat badannya untuk bisa saya lihat termasuk dalam kategori apa? Kalau berat badan saya 78 kilo dan tinggi badan saya 156. Baik, saya hitung sebentar ya, Mbak. Dari perhitungan tinggi badan dan berat badan Mbak ini saya memperoleh hasil IMT 32,1 yang dimana masuk dalam kategori obesitas tingkat 2. Kalau boleh tahu bagaimana ya keseharian Mbak Nabila? Kalau keseharian saya itu cuman kuliah sih, Bu. Sekarang juga kuliahnya daring, jadi cuman di kos aja. Kalau di kos juga paling cuma beberes-beres. Setelah itu rebahan sambil main HP, main media sosial gitu. Oh, begitu ya, Mbak. Berarti aktivitasnya termasuk aktivitas ringan ya, Mbak, karena hanya kuliahnya daring dan beberes kos saja. Sekarang saya boleh tahu untuk kebiasaan makan Mbak Nabila dalam sehari-hari untuk 1 hari belakangan ini? Kalau semalam itu pagi itu saya makannya 2 centong nasi uduk, terus pakai telur ceplok 1 dan 2 sendok makan sambal tempe. Setelah itu saya ngambilnya risol 2 buah. Lalu apakah ada makanan cemilan lagi sebelum untuk makan siangnya sendiri apa ya, Mbak? Kalau makan siangnya itu saya makan 1 bungkus nasi padang, itu pakai lauk gulai ayam, terus perkedel, dan minumannya itu es teh manis. Lalu apakah Mbak Nabila ini ada makan cemilan lagi sebelum makan malam, dan untuk makan malamnya sendiri menunya apa ya, Mbak? Kalau untuk cemilannya semalam saya makan brownies 2 potong, terus itu makan malamnya tuh saya makan sate padang, saya pakai 2 lontong. Baik, setelah makan malam apakah Mbak Nabila ada ngemil lagi? Ada, Bu. Setelah makan malam itu saya makan martabak coklat keju itu 1 potong. Baik, lalu bagaimana dengan makan sayur dan buahnya, Mbak? Kalau makan sayur dan buahnya jarang banget, Bu, karena soalnya kan di kos. Paling sayur itu juga makannya didapatnya dari nasi padang itu pun juga porsinya dikit kan. Oh, jarang ya berarti makan buah sama sayurnya. Kalau untuk olahraga, biasanya Mbak Nabila sendiri olahraganya berapa kali ya dalam seminggu? Wah, saya malas sekali sih, Bu, ya, kalau untuk olahraga. Paling seminggu cuma sekali, itu pun jarang gitu. Kalau di kos biasanya kalau lagi nganggur gitu Mbak Nabila ngapain? Paling main HP, terus itu sambil tiduran aja sih, Bu. Main HP sambil tiduran aja berarti ya, nggak ada yang lain? Sambil main HP sambil ngambil juga, Bu. Ngambilnya itu sukanya yang keripik-keripik gitu. Berarti sambil ngemil ya. Baik, begini Mbak, dari hasil bincang-bincang kita tadi bisa disimpulkan kalau Mbak Nabila ini suka makanan yang manis ya, dan juga makanan yang mengandung lemak, tapi juga masih jarang untuk mengonsumsi buah dan sayurnya. Aktivitas fisik Mbak Nabila juga kurang karena olahraganya juga tidak teratur. Mbak Nabila kan di sini ingin memiliki berat badan yang ideal. Apakah sebelumnya Mbak Nabila pernah melakukan diet? Pernah, Bu, tapi nggak bertahan lama. Saya juga pernah beli teh diet gitu, yang biasa jual di media sosial gitu, Bu.
Wah, saya ikut senang jika sebelumnya Mbak Nabila pernah melakukan usaha untuk diet. Namun, sebaiknya jika Mbak Nabila ingin melakukan diet, harus diimbangi dengan asupan makan yang seimbang dan yang sesuai dengan kebutuhan Mbak Nabila. Dan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin agar diet Mbak Nabila itu berjalan dengan baik. Ya Bu, lalu bagaimana ya Bu? Berarti saya harus merubah semua itu. Nah, benar sekali. Setelah kita mengetahui kesalahan pola makan Mbak tadi, jadi gimana nih Mbak? Apakah Mbak betul-betul mau untuk menurunkan berat badannya? Iya sih, tapi Tapi kenapa Mbak? Mbak Nabila ini kan mau punya badan yang ideal. Perlu Mbak ketahui juga kalau obesitas itu beresiko lebih besar untuk terkena penyakit diabetes dan penyakit degeneratif lainnya. Jadi gimana Mbak? ya deh Bu, saya akan mengatur pola makan saya dan mengurangi makanan-makanan ringan. Nah, gitu dong. Kalau begitu, Mbak siap ya untuk berkomitmen untuk melaksanakan diet yang akan kita bahas? Saya akan berusaha Bu. Baik, kira-kira Mbak Nabila siap untuk mengurangi makanan ringan dan makanan manisnya? Bagaimana kalau kita coba 1 kali sehari untuk snacknya? Baik Bu, akan saya coba. Baik, kalau begitu kita sepakat ya untuk snacknya 1 kali sehari. Nah, untuk makanan utamanya, kira-kira Mbak Nabila bisa nggak kalau setiap hari itu makan itu selalu diusahain ada sayurnya? Tapi sayurnya itu yang berkuah dan yang bening-bening gitu, bagaimana? Kalau itu sepertinya bisa Bu. Nah, bagus. Berarti sepakat ya untuk konsumsi sayurnya setiap hari yang berkuah dan yang bening-bening ya. Iya Bu, sepakat. Oke, lalu untuk kebiasaan ngemil sambil main HP-nya dan olahraganya, bagaimana kalau ngemilnya kita berhentikan dulu dan minimal melakukan olahraga itu 3 kali dalam seminggu dalam waktu 30 menit. Kalau olahraga itu saya belum sanggup sih Bu. Nah, kira-kira Mbaknya sanggupnya nih berapa lama nih? Kalau nggak sanggup 3 kali selama 30 menit, bagaimana kalau 3 kali selama 15 menit? Nah, kalau itu kayaknya saya sanggup sih Bu. Baik, kalau begitu kita sepakat ya olahraganya 3 kali dalam seminggu selama 15 menit. Iya Bu, sepakat. Wah, Mbaknya semangat sekali ya. Semoga semangat ini tetap terus terjaga dan dapat melaksanakan diet sehingga keinginan-keinginan Mbak itu untuk tetap sehat dan menurunkan berat badannya itu dapat berjalan lebih cepat. Iya Bu, siap. Kira-kira kalau 2 minggu lagi Mbak datang ke sini gimana? Kita lihat hasilnya, apakah kesepakatan-kesepakatan kita tadi sudah bisa membawa perubahan atau belum untuk Mbak? Gimana? Baik Bu, 2 minggu lagi saya akan datang ke sini lagi. Terima kasih ya Bu untuk bantuannya. Sama-sama Mbak, terima kasih juga untuk kerjasamanya hari ini. Jangan lupa ya 2 minggu lagi untuk datang lagi ke sini. Iya Bu, siap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik, perkenalkan, saya Nabila Nurajidapane. Saya sebagai ahli gizi di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Henisa Febrianti. Baik Mbak Henisa, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kemarin saya konsul ke dokter penyakit dalam. Saya didiagnosa ada kurang darah Bu. Lalu saya dirujuk untuk ke ahli gizi. Sebelumnya, apakah Mbak Henisa pernah konsultasi? Belum pernah Bu, ini pertama kalinya. Jadi baru pertama kali ya Mbak. Boleh saya lihat berkasnya? Ini Bu. Sebelumnya saya jelaskan ya Mbak, kenapa Mbak itu harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan konseling gizi ini yaitu memberikan solusi terkait permasalahan gizi. Nah, untuk anemia sendiri berhubungan erat dengan masalah gizi. Salah satu penyebabnya itu kekurangan zat besi kan. Sehingga perlu adanya konsultasi gizi untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan dengan peraturan pola makan dan gaya hidup. Jadi Mbak Henisa ini tenang aja ya. Untuk data-data diri Mbak itu
akan kami privasi. Jadi sehingga setiap pertanyaan yang akan saya tanyakan Mbak jawab dengan jujurnya ya. Kalau boleh tahu kegiatan Mbak sehari-hari apa ya? Saya mahasiswa Bu, jadi Senin sampai Jumat itu dari pagi sampai sore saya berada di kampus Bu. Kalau Sabtu Minggu biasanya Mbak Henisa? Biasanya saya di rumah aja sih Bu, bantu-bantu ibu di rumah. Baik. Kalau Mbak Henisa sendiri sudah berkeluarga atau belum ya? Belum Bu. Ini usia Mbak Henisa 21 tahun ya? Iya Bu, benar. Ini kan Mbak Henisa didiagnosa anemia kan? Dari data yang saya baca tadi, memang benar kadar hemoglobin dan hematoritnya rendah atau kurang dari normal. Jadi untuk keluhan yang dirasakan apa ya Mbak? Saya sering merasa lemas Bu, kadang-kadang juga pusing, gampang capek juga. Kalau di kelas juga suka ngantuk Bu. Baik Mbak, sebelum saya bertanya lebih lanjut, boleh saya tahu berat badan dan tinggi badan Mbak? Berat badan saya 47 kilo Bu, untuk tinggi badan saya 156 Bu. Baik, bentar ya Mbak, saya hitung dulu. Dari hasil perhitungannya INT Mbak itu sebesar 18,9 ya, dimana itu status gizinya normal. Jadi status gizi ini tidak mengalami masalah. Kebutuhan kalori Mbak itu sebesar 1982. Jadi sekarang kita bandingkan dengan kebiasaan makannya ya. Jadi supaya kita tahu kebiasaan makan Mbak yang sehari sebelum ini, Mbak makan apa aja ya? Kemarin Bu bangun tidur saya hanya minum air putih aja sih Bu, terus jam 9 saya makan biskuit gitu Bu. Kemarin tidak sarapan ya Mbak? Iya Bu, saya memang jarang banget sarapan, soalnya kalau pagi-pagi itu saya harus buru-buru ke kampus, soalnya perjalanan saya itu cukup jauh juga Bu ke kampus. Makan biskuit itu berapa keping ya Mbak? Sekitar 5 keping Bu, biskuit kelapa gitu. Selain biskuit ada lagi yang dimakan Mbak? Kalau pagi sih cuman itu aja sih Bu, terus makan lagi di jam istirahat. Kemarin tuh saya makan ayam geprek Bu. Makan ayam geprek itu sebanyak berapa ya Mbak? Terus nasinya juga seberapa banyak dan minumnya apa? Kemarin itu saya pesen ayam geprek yang 1 paket gitu Bu, jadi itu isinya ada ayam bagian dada, terus nasi 1 porsi, sama minumnya es teh Bu, terus ada juga 1 potong tahu gitu sih Bu. Setelah makan siang itu ada cemil-cemilan gitu Mbak yang Mbak makan? Nggak ada Bu. Kalau pas sore itu Ibu ada makan atau nyemil lagi? Saya makan nasi, tempe goreng, sama tumis buncis Bu. Itu makannya seberapa banyak ya Mbak? Nasinya itu sekitar 1,5 centong, terus tempenya itu 2 potong, sama tumis buncisnya itu sekitar 3 sendok makan Bu. Setelah makan itu ada makan atau minum yang lain gitu? Kalau minumnya sih air putih aja ya Bu, terus makan malamnya itu saya cuma ngemil keripik pisang gitu Bu, sekitar 1 bungkus tuh 1 ons gitu lah Bu beratnya. Terus minumnya itu saya ada minum teh kotak gitu Bu, teh kemasan. Mbak sering ya minum teh kotak gitu atau teh? Hampir setiap hari sih Bu, kalau makan siang tuh biasanya saya pesennya es teh. Untuk sayur dan buahnya apakah mengkonsumsi setiap hari? Kalau sayur sih setiap hari ya Bu, tapi cuma sedikit aja sih kalau makan itu, karena saya sebenarnya juga kurang suka sayur ya Bu. Tapi kalau misalnya buah itu cuman paling 1 kali dalam seminggu gitu Bu. Kalau boleh tahu buah yang sering dikonsumsi itu apa ya? Pisang sama semangka gitu Bu. Setiap hari apakah mengonsumsi lauk hewani Mbak? Iya. Seperti telur, ikan, daging, atau ayam gitu ya? Iya Bu, kalau lauk hewani setiap hari konsumsi. Dalam sehari itu biasanya makan berapa kali ya Mbak? Saya seringnya sih 2 kali ya Bu, siang sama pulang kampus gitu. Baik Mbak Enisa, dari hasil pembicaraan kita tadi dapat saya simpulkan bahwasannya konsumsi pangan Mbak Enisa ini kurang dari kebutuhan ya. Mbak Enisa juga hampir tidak pernah sarapan.
Jadi porsi makan itu berkurang. Lalu suka mengkonsumsi teh yang hampir dikonsumsi setiap hari. Jadi konsumsi sayur dan buah-buahan juga kurang. Untuk olahraga juga jarang ya. Jadi pola makan yang dilakukan juga harus diperbaiki ya Mbak. Kalau sebelum berangkat kerja, apakah bisa dilakukan sarapan atau enggak ya? Bisa sih Bu, kalau saya bangunnya lebih pagi. Tapi saya sudah terbiasa nggak sarapan Bu. Jadi kalau nggak sarapan tuh ya jadi udah biasa gitu Bu. Kalau lebih baik sih setiap hari sarapan pagi ya Bu. Karena kan tubuh itu membutuhkan energi untuk beraktivitas. Selain itu juga kita itu butuh zat gizi yang penting yang harus dipenuhi. Jadi kalau untuk konsumsi tehnya dikurangi ya Mbak. Jangan setiap hari, dan kalau mau minum teh juga jangan setelah makan Mbak, karena teh itu mengandung zat yang menghambat penyerapan zat besi. Jadi konsumsi tehnya itu cukup seminggu sekali atau 2 kali aja. Saya usahakan ya Bu. Untuk konsumsi sayur dan buah-buahan harus setiap hari ya Mbak, tepatnya setiap kali makan, karena sayur dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin yang dapat membantu penyerapan zat besi, terutama vitamin C Mbak. Baik Bu. Untuk olahraganya diusahakan dilakukan ya Mbak. Tidak apa-apa sih seminggu itu 1 kali, kalau ada waktu luang. Olahraga kan tidak harus di luar rumah ya Mbak. Jadi harus coba dimanfaatkan waktunya untuk olahraga ya Mbak. Iya Bu, akan saya usahakan untuk selalu olahraga ya Bu. Anemia yang dialami Mbak Henisa ini kan berhubungan dengan defisiensi zat besi. Jadi saya sarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan tinggi zat besi seperti makan hati ayam, telur, daging merah, ikan, sayur hijau. Lalu untuk membantu penyerapan zat besi itu banyak-banyak makan buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, kiwi, jambu biji, tomat, dan yang lainnya. Jadi apakah Mbak Henisa tahu isi piringku? Pernah dengar sih Bu, tapi kurang tahu itu apa. Jadi ini saya ada leafletnya, bisa dilihat. Jadi isi piringku itu merupakan pedoman porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi ya Mbak. Kira-kira Mbak Enisa bisa tidak setiap kali makan menerapkan isi piringku? Insya Allah Bu, saya usahakan coba Bu. Untuk cemilannya lebih baik diganti yang rendah lemak dan gula ya Mbak, seperti buah-buahan. Baik Bu. Oh ya Mbak, saya sarankan juga untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Ketika haid harus dikonsumsi setiap hari Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait konseling hari ini? Sekarang sih masih belum ada ya Bu ya. Baik, sesi konseling kali ini kita cukupkan aja ya Mbak. Dan kita rencanakan 2 minggu kemudian. 1 hari sebelumnya saya akan mengingatkan melalui telepon. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Mbak, terima kasih juga atas kerjasamanya.